Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tidak akan lenyap. Firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari percaya kepada firman, tetap setia, maju terus sampai Yesus datang. Haleluya. Sudahlah tentu, dunia nanti lalulah segera. Tempatnya dosa, tempatnya sumber kejahatan. Hai anak Tuhan, jangan tinggal terus di dalamnya. Nanti kau kena hukum, lari dari dalamnya. Sudahlah tentu, dunia nanti lalulah segera. Tempatnya dosa, tempatnya sumber kejahatan. Hai anak Tuhan, jangan tinggal terus di dalamnya. Nanti kau kena hukum, lari dari dalamnya. Sudahlah tentu, dunia nanti lalulah segera. Tempatnya dosa, tempatnya sumber kejahatan. Hai anak Tuhan, jangan tinggal terus di dalamnya. Nanti kau kena hukum, lari dari dalamnya. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Sampingkan keberatan dan senap dosamu, pandang tujuan sorga. Orang lain saksikan bila kau lari, jangan bimbang dan jatuh. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Sampingkan keberatan dan senap dosamu, pandang tujuan sorga. Orang lain saksikan bila kau lari, jangan bimbang dan jatuh. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Sampingkan keberatan dan senap dosamu, pandang tujuan sorga. Orang lain saksikan bila kau lari, jangan bimbang dan jatuh. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Siapkan kakimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Satu
yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita boleh lagi bersama-sama untuk menerima kebenaran firman Tuhan, menjadi renungan, menjadi makanan rohani kita. Tema yaitu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saya akan bacakan dari dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kelima. Demikian, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah dasar firman Tuhan yang mengingatkan, mengajar kepada kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Ada satu surat juga yang Rasul Paulus kirimkan kepada jemaat Tuhan di Efesus dengan bunyi yang sama. Tulisan itu di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara, ada satu terjemahan di dalam salinan bahasa Inggris, terjemahan bebas dari The Message, itu dia tuliskan mengenai Efesus 5 ayat 8 dan 9 ini, yaitu hiduplah sebagai anak-anak
terang, dituliskan demikian, kamu dahulu berjalan dalam kegelapan, tetapi sekarang tidak lagi. Sekarang kamu berada dalam tempat yang terbuka. Sinar Kristus yang terang membuat jalanmu rata. Jangan lagi seperti orang yang tertati-tati, tidak berdaya. Berjalanlah dengan lurus dan benar. Ayat 9, yang baik, adil, dan yang benar. Tindakan-tindakan inilah yang tepat untuk kehidupan dalam terang. Rasul Paulus gambarkan hidup dalam terang dan hidup dalam kegelapan adalah dua hal yang berlawanan, kontras, seperti melawan arus begitu. Ya, dua hal yang sangat berbeda, hidup sebagai anak-anak terang dan hidup dalam kegelapan. Dalam surat Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-19, Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi ini dua hal yang jelas menurut firman Allah. Bagaimana kalau kita hidup di dalam gelap dan hidup di dalam terang itu? Hidup dalam terang, firman Allah katakan justru bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Tapi hidup dalam kegelapan, membenci terang, supaya perbuatan-perbuatannya jahat itu tidak nampak. Nah saudara, saya teringat setiap kali kita ke bandara, semua pasti barang-barang kita, tas, koper, diperiksa melalui ada satu kotak, di situ ada X-ray. Ya, meskipun barang-barang kita tertutup rapi, tapi melalui X-ray itu isinya tetap dapat terlihat dengan jelas. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Nah, begitu juga saudara. Bagaimana kalau hidup kita ini berjalan ibaratnya atau misalnya melalui X-ray? Apakah yang dapat kita tutup-tutupi, sembunyikan? Firman Allah jelas katakan, sebenarnya di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Hidup sebagai anak-anak terang itu berarti sadar dan mengerti hidup kita ini sangat terbuka di hadapan Allah. Allah tahu persis pergumulan kita. Allah tahu persis keadaan kita, kesakitan kita, beban kita. Di dalam surat Yohanes, 1 Yohanes 1 ayat yang kelima, 1 Yohanes 1 ayat yang kelima, dijelaskan demikian mengenai Allah yang terang adanya itu. 1 Yohanes 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan, saya salah baca ya, 1 Yohanes itu 1 Petrus, 1 Yohanes 1. Surat Yohanes pertama, pasal 1 ayat 5, Allah adalah terang. Dan inilah berita. Jadi ini berita sama dengan kayak breaking news itu saudara ya. Ada berita yang topiknya betul-betul penting. Yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran.
Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi Allah tahu semua apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kegelapan membuat seseorang tidak dapat melihat arah, tujuan, keadaan di mana dia berada. Dia akan pasti tersandung. Dia akan bahkan jatuh, tersesat. Kebanyakan yang terjadi, ya, mereka berpikir, katakanlah berselingkuh itu menyenangkan. Padahal mereka tidak pernah berpikir berselingkuh menghancurkan kebahagiaan keluarga. Demikian juga dengan mencuri, korupsi. Itu pikiran banyak orang menguntungkan. Tapi saudara, di dalam Amsal Sulaiman 9 ayat 17 dikatakan roti curian itu sedap adanya. Kita lihat saja apa yang dituliskan mengenai roti curian yang sedap itu. Di dalam Amsal 9 ayat 17, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Inilah yang mereka banyak tidak sadari, padahal ada hal yang mereka tidak tahu. Mereka sedang terjerat, mereka sedang terbelenggu, mereka sedang dalam kesesatan jauh daripada Tuhan. Di dalam Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-30, firman Tuhan tuliskan mengenai apa yang mereka duga itu menguntungkan. Amsal 6 ayat 30, apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Jadi kegelapan bukan menguntungkan, saudara, tapi sangat merugikan, sangat mengambil sesuatu yang dari diri kita. Inilah yang banyak orang kurang mengerti, tapi melalui firman Allah ini diarahkan, dibawa kita, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena kita sangat diuntungkan, kita sangat diberkati, kita sangat bersekutu dengan Tuhan Yesus yang mengasihi saudara dan saya. Amsal 6 tadi katakan dihina, bahkan dia harus mengembalikan 7 kali lipat. Saudara, kalau saya tambah lagi di dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-12, di situ Ayub tuliskan mengenai keadaan yang dalam kegelapan itu. Ayub 12 ayat 25, mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Inilah hidup yang di dalam kegelapan. Saudara, seorang dokter tidak akan mengoperasi pasien dalam gelap. Bahkan seorang pelukis tidak mungkin menghasilkan lukisan yang indah dalam kegelapan. Sebab itu Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Efesus pasal 5 tadi ayat yang ke-9, terang berbuahkan kebaikan. Terang memberikan sesuatu itu jelas, terbuka, kita bisa lihat, kita bisa mengerti baik buruknya. Di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-9, firman Allah jelaskan demikian, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, akan sangat diberkati,
akan sangat melihat apa yang ada di depan dan apa yang sedang terjadi hari-hari. Kita dengan mudah mengerti karena kita juga mempunyai jaminan, kita mempunyai perjanjian. Dia tidak pernah meninggalkan dan dia akan menyertai saudara dan saya. Saya akan akhiri di dalam satu ayat, yaitu 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita dan Dia menguduskan kita. Dia memegang tangan kita, Roh Kudus pimpin kita selalu ada di dalam terang kebenaran, terang berkat yang Allah siapkan dengan keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari sama-sama kita akan berdoa. Kehadirat Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan kalau kami kembali mendengar firman-Mu. Saat kegelapan itu datang, saat ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, ketidakberdaya itu ada. Tapi terima kasih buat firman Allah. Engkau menjadikan kami anak-anak terang. Oleh kasih-Mu, oleh korban-Mu di atas kayu salib, oleh kematian dan kebangkitan-Mu dari antara orang mati, kami menerima hidup yang dipenuhi dengan terang yang Engkau sendiri curahkan di dalam kemurahan, dalam rencana indah-Mu. Kami adalah umat milik kepunyaan-Mu, imamat yang rajani, setuju dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menerangi hati kami, Engkau menerangi mata dan telinga kami, menerangi segenap hidup kami, karena firman-Mu menguduskan kami. Berkati Tuhan, ampuni kami, jamah kami, lepaskan dari tipu daya kegelapan kuasa dosa. Kuduskan kami, layakkan kami, jadikanlah kami anak-anak terang yang hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu, biar firman Allah ya dan amin nyata dalam hidup ini. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.